Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Heri Firmansyah selaku dosen Fakultas Hukum Pidana dalam kelas saya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya Erlan Jovian dengan nomor NIM 205220179. Yang pertama ada pidana mati. Hukuman mati merupakan sebuah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindak kejahatan yang sangat serius. Hukuman mati tidak dapat diterapkan di semua negara, dan juga hukuman mati banyak ditentang oleh beberapa sistem hukum atau organisasi yang ada di dunia. Kejahatan yang dapat dikenal kejahatan yang dapat dikenai hukuman Kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati dapat beragam tergantung jurisdiksi dari negara tersebut. Namun biasanya melibatkan kejahatan yang serius terhadap seseorang, seperti pembunuhan berencana atau tidak, lalu ada pembunuhan massal, kemudian ada pemerkosaan, dan seringkali juga termasuk kekerasan seksual terhadap anak, kemudian ada terorisme, kejahatan perang, dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan, serta ada genosida juga. Pandangan masyarakat terhadap hukuman mati. Di Indonesia ini, hukuman mati masih diancamkan untuk sejumlah kejahatan, termasuk pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme. Pada tahun 2007 pernah ada uji materi atas hukuman mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika beberapa tahun yang lalu. Sejumlah dalil menolak hukuman mati disampaikan pada uji materi tersebut, seperti sebagian telah diulas dalam undang-undang tersebut. Namun Mahkamah Konstitusi dengan sejumlah hakim melakukan dissenting atau menolak uji materi tersebut dan menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut kemutlaka hak asasi manusia. Sejumlah argumen yang muncul yang sering dikemukakan oleh pihak yang mendukung hukuman mati atau resisionis ialah argumen perlindungan korban, argumen normatif, argumen penanggulangan kejahatan, dan juga seterusnya. Pandangan pihak pro menyatakan hukum jangan hanya berpihak pada hak asasi pelaku kejahatan, tetapi juga hukum harus berpihak pada hak korban kejahatan, hak hidup korban yang telah dirampas oleh pelaku. Misalnya pada kasus terorisme dan pembunuhan berencana. Harus diperhatikan ketika sejumlah pihak mengecam dan meminta Indonesia menghentikan hukuman mati. Sejumlah pihak menolaknya dengan argumen normatif, yakni hukuman mati saat ini masih merupakan hukum positif, dan ketika sudah ada terpidana oleh pengadilan dijatuhi hukuman mati, hal itu harus dilaksanakan untuk menjamin sebuah kepastian.
Pandangan pihak kontra menganggap bahwa pidana tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang ada dalam Pancasila. Masyarakat yang menentang hukuman ini merasa bahwa implementasi pada nilai hukuman mati tidak sejalan dengan apa yang termuat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Almarhum Profesor Dr. Jacob Elvinus Sahetapi, SHMH, seorang guru besar Fakultas Universitas Airlangga menyatakan orang-orang mulai menyadari akan keburukan daripada pidana mati itu. Gerakan menentang pidana mati ini menjalar ke berbagai negara. Pada tahun 1847, di negara bagian Michigan, pidana mati telah dihapuskan. Kemudian di Venezuela pada tahun 1849 dan di Netherlands pada tahun 1870. Kira-kira selama itulah mulainya muncul gerakan yang mengawali perdebatan publik mengenai pro dan kontra pada hukuman mati. Pidana mati dalam KUHP ditetapkan untuk perbuatan pidana yang diantaranya perbuatan makar terhadap presiden dan wakil presiden, pasal 104 KUHP. Kemudian ada membujuk negara asing untuk berperang, pasal 111 ayat 1 KUHP. Membantu musuh pada waktu berperang, pasal 124 ayat 3 KUHP. Pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Pencurian dengan kekerasan dan mengakibatkan mati, pasal 365 ayat 4 KUHP. Selanjutnya ada pandangan internasional terhadap pidana mati. Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Erasmus Napitupulu, berpendapat bahwa kebijakan penerapan hukuman mati oleh pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam International Covenant on Civil on Political Rights atau ICCPR. Ada berbagai argumen yang sering kali dikemukakan oleh mereka yang pro pidana mati. Beberapa argumen terkait dengan teori-teori pemidanaan, sementara beberapa lainnya menyangkut pula aspek-aspek moral, keagamaan, dan bahkan ekonomi. Beberapa dalil utama yang sering kali diajukan oleh pembenahan pidana mati adalah sebagai berikut. Pertama, pidana mati secara permanen melenyapkan penjahat-penjahat yang paling buruk dari masyarakat beradab. Inception of the criminal. Pidana mati mengandung efek retributif efek yang dapat memuaskan rasa keadilan korban, kejahatan, dan keluarganya. Pidana mati memiliki dampak preventif bagi anggota-anggota masyarakat yang lain atau deterrent effect. Pidana mati tidak dilarang oleh norma-norma agama utama. Selanjutnya ada pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat yakni kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional, dan juga kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ada pula dasar hukum pelanggaran HAM berat. Berdasarkan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM itu sendiri, pengertian pelanggaran HAM berat itu sendiri yakni segala bentuk tindakan pelanggaran HAM berupa pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan semena-mena atau di luar putusan pengadilan, arbitrary extrajudicial killing, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis atau systematic discrimination.
Kejahatan yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat yakni ada genosida. Genosida itu sendiri merupakan pembunuhan besar-besaran secara bencana terhadap suatu bangsa, negara, atau ras. Suku juga termasuk di dalamnya. Adapun menurut situs Museum Memorial Holocaust Amerika Serikat, genosida itu merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian atau suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Macam-macam tindakan genosida. Genosida merupakan penghabisan orang-orang dalam suatu kelompok tertentu, membantai anggota kelompok, menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok, secara sengaja memberikan kondisi hidup yang tidak menyenangkan kepada kelompok masyarakat yang diperhitungkan, akan menimbulkan pengerusakan fisik secara keseluruhan atau separuhnya, menerapkan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok masyarakat, secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Selanjutnya ada contoh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, yakni yang kita kenal dengan sebutan G30 SPKI. Siapa yang tidak tahu peristiwa G30 SPKI? Sebuah gerakan 30 September di mana peristiwa ini berlatar belakang kudeta. Gerakan 30 September atau yang kita kenal dengan nama G30S yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI atau dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan bagian dari sejarah kelam yang ada di Indonesia. Lewat Super Semar atau surat perintah 11 Maret pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menyerahkan semua kekuasaan eksekutif kepada Soeharto, dan pada bulan Maret 1967, Soekarno kemudian dibebas tugaskan dan kemudian Soeharto dilantik sebagai presiden yang menggantikan Presiden Soekarno. Lalu kemudian Soeharto itu muncul sebagai tokoh yang berhasil untuk meredam gerakan ini, dan militer memiliki posisi yang amat kuat. Soeharto dan Angkatan Darat secara efektif mendominasi pemerintahan dan politik Indonesia pada kala itu. Adapun gerakan 30 September 1965 atau G30S dipimpin oleh Letkol yang Untung. Berikut daftar nama 7 jenderal yang menjadi korban dalam peristiwa G30 SPKI. Yang pertama ada Letnan Jenderal Ahmad Yani sebagai Panglima HD. Yang kedua ada Mayor Jenderal Suprapto. Yang ketiga ada Mayor Jenderal S. Parman. Yang keempat ada Brigadir Jenderal J.L. Panjaitan. Yang kelima ada Mayor Jenderal M.T. Haryono. Yang keenam ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Dan yang ketujuh ada Kapten Pierre Tandean. Para jenderal dan perwira TNI ini diculik dan dibunuh, kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua yang berada di Lubang Buaya, Jakarta. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Apabila ada salah kata dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Mengantar langkah kecil menuju impian besar yang menjadi kenyataan. 8 fakultas di Universitas Tarumanagara dengan 29 program studi termasuk jenjang S2 dan S3 siap mendukung spirit memenangkan masa depan yang semakin ketat. We build today to win the future. Kini, UNTAR didukung lebih dari 1.000 dosen berkualitas yang turut membentuk pembangunan karakter positif atau untarian. Menghasilkan generasi pemimpin yang berintegritas, profesional, dan berjiwa wirausaha adalah komitmen kami.
The future is yours to define. Universitas Tarumanagara.